Assalamualaikum wahai sahabat muslim semuanya. Permulaan hari kiamat diawali dengan ditiupkannya sangsakala pertama, yang dimana dijelaskan dalam Al-Quran peniupan sangsakala itu membuat terkejut apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, terkecuali apa yang Allah kehendaki, yang dalam arti, terkejutnya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, adalah manusia, jin dan para penghuni bumi lainnya, yang tersisa pada masa itu, seluruhnya mendapatkan kematiannya, dan termasuk para penghuni langit yakni para malaikat pun juga mendapatkan kematiannya. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla mengulung 7 lapis langit dan menggenggam 7 lapis bumi dalam genggamannya dan berfirman bahwa Allah lah sang Raja di Raja, dan berfirman di mana orang-orang yang dahulu menyombongkan diri dan menyekutukan Allah dengan sesembahan lainnya. Sesungguhnya saat itu hanya Allah lah yang maha hidup dan kekal lagi maha perkasa, dan pada masa itu ruh-ruh para hambanya tersimpan di jembatan Sirat yang kala itu dinaungi oleh kegelapan yang tidaklah seorang hamba pun mampu untuk melihat dan mampu mendengar sesuatu apapun, sebelum bumi ini diganti dengan bumi yang baru yakni padang mahsyar. Yang mana setelah itu, ditiupkanlah sangsakala kedua, yang hari itulah hari kebangkitan seluruh umat, yang mana bumi yang kita tinggali saat ini, telah berganti dengan bumi yang baru yang berbentuk hamparan pasir putih yang sangat luas, yang mana disebut dengan padang mahsyar yang terang benderang. Suasana pada saat itu sangat terik yang mana matahari, telah didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla sejarak 1 mil, atau setara 1,6 km jaraknya. Banyak dalil yang menjelaskan tentang padang mahsyar, yang hal itu menjelaskan beragam kondisi pada saat seluruh umat saat di padang mahsyar. Padang mahsyar itu sendiri, dijelaskan bahwa sebuah padang, atau tempat terbuka yang sangat luas, yang dimana tempat berkumpulnya seluruh umat saat terdengarnya seruan kepada seluruh umat, menuju kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana dijelaskan dalam hadis, bahwa padang mahsyar itu sendiri, terletak di Syam Palestina di wilayah Baitul Maqdis, yang mana pada saat ditiupkannya sangsakala kedua, seluruh makhluk yang sudah mati, yang terkubur di seluruh penjuru dunia ini, baik yang berbentuk tulang belulang, ataupun yang tulang belulangnya sudah hancur sekalipun, Allah tumbuhkan kembali tulang belulang kita dan Allah bentuk kembali tubuh kita, menjadi bentuk yang utuh dan tubuh yang muda, yang mana diriwayatkan, tubuh kita nantinya akan terbentuk menjadi muda sekitaran 30 tahunan, telanjang, dan tidak bersunat, dan tubuh kita pun akan berubah menjadi tinggi seperti raksasa, dengan ketinggian sekitaran 27 meteran. Ada beragam kondisi manusia dibangkitkan saat hari kebangkitan, di mana setiap yang mati akan dibangkitkan sesuai dengan hari kematian saat di dunianya dahulu, seperti para syuhada yang syahid di medan perang, maka akan dibangkitkan di hari kiamat saat hari kebangkitan, dengan tubuh penuh luka dan darah segar yang mengalir, namun darahnya itu mengeluarkan bau harum katsuri, dan para nabi dan rasul pada saat dibangkitkan, akan langsung dikirimkan pakaian dari surga oleh para malaikat, yang sehingga pada saat hari kebangkitan nanti, para nabi dan rasul dalam kondisi berpakaian, tidak telanjang seperti para hamba Allah lainnya, yang dimana yang pertama kali diberi pakaian dari surga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim ketika di dunia pernah dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, yang sehingga pakaiannya terbakar hangus dan kondisinya pada saat itu telanjang, dan atas kesabarannya karena telah dihinakan oleh Raja Namrud, maka Nabi Ibrahim diberikan rahmat dari Allah, dengan diberikan pakaian paling pertama dibanding Nabi dan Rasul lainnya di padang mahsyar. Dan pada saat itu ada beberapa bentuk perasaan, yang biasa tertanam dalam hati manusia, yang dicabut oleh Allah yang Maha Kuasa, seperti rasa sayang terhadap keluarga, seperti ayah atau ibu yang menyayangi anak-anaknya, atau sebaliknya, atau juga seorang kakak yang menyayangi adiknya, atau seorang suami istri yang saling mencintai, maka perasaan-perasaan sewaktu hidup di dunia dahulu, seperti kita yang tidak ingin saudara kita sakit waktu saat ini, maka nanti pada saat di hari kebangkitan di hari kiamat nanti, perasaan-perasaan seperti itu akan hilang, fokus memikirkan kondisi masing-masing, dan walaupun semua manusia laki-laki dan wanita, berjalan dan berkumpul dalam kondisi telanjang di padang mahsyar,
Allah mencabut rasa malu dan syahwat pada setiap hambanya pada saat itu, walaupun orang yang paling maniak sekalipun pada saat itu, tidak lagi ada syahwat pada waktu itu, karena urusan dari hari kebangkitan, lebih dahsyat mengalahkan apapun di hari itu. Di hari kiamat, di hari kebangkitan nanti, akan terbentuk 3 golongan manusia. Satu golongan berupa orang-orang yang bangkit dari kematian dan berjalan kaki menuju seruan di padang mahsyar di Palestina, dan satu golongan lagi orang-orang yang saat bangkit, menggunakan kendaraan menuju padang mahsyar, dan yang ketiga bagi orang-orang yang selalu berbuat jahat, maka mereka akan berjalan dengan tubuh terbalik, yang dimana kakinya berada di atas, dan wajahnya yang dijadikan sebagai kaki untuk berjalan, yang dimana cara berjalannya untuk mengikuti seruan di hari kiamat nanti, dengan cara menyeret mukanya, dan pada hari kiamat nanti tubuh seluruh umat manusia pada saat itu, dikuatkan oleh Allah beberapa kali lipat, yang sehingga seluruh umat manusia pada saat hari kiamat di padang mahsyar nanti, akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat. Jadi kekuatan tubuh kita saat di dunia ini, saat nanti di hari kiamat, tubuh kita akan berlipat-lipat kekuatannya. Daya tahan tubuh kita akan kuat dari rasa sakit dan rasa lelah. Tidak ada manusia yang pingsan di hari kiamat, tidak ada tidur di hari kiamat, dan apalagi kematian pun juga tidak ada. Seperti itulah Allah Maha Kuasa untuk memberikan kekuatan kepada makhluknya. Bahkan begitupun orang yang dimampukan berjalan menggunakan wajahnya yang diseret. Tidak ada yang sulit bagi Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak hanya di alam kubur, di padang mahsyar ini juga, amalan perbuatan, baik itu pahala ataupun dosa, memiliki peranan penting dalam perjalanan manusia di padang mahsyar ini, yang dimana karena matahari telah didekatkan oleh Allah sejarak 1 mil dengan padang mahsyar, yang sehingga pada hari kiamat nanti, panas teriknya sangat dahsyat sekali. Orang-orang ada yang mengeluarkan keringatnya sampai menggenangi mata kaki. Ada juga yang mengeluarkan keringat sampai menggenangi lututnya, ada yang sampai dadanya, dan bahkan ada yang sampai menggenangi dagunya, dan orang-orang yang kondisinya seperti itu disebabkan perbuatan-perbuatan yang buruk sewaktu di dunia. Namun ada juga orang-orang di padang mahsyar, yang menunggangi kendaraan, yang hal itu karena sebuah amal melaksanakan kurban di hari raya Idul Adha. Lalu ada juga yang tubuhnya dinaungi bayangan aras oleh Allah, yang sehingga, dahsyatnya panas teriknya padang mahsyar menjadi terasa teduh bagi orang-orang yang diberi naungan oleh Allah Azza wa Jalla, dan orang yang diberikan naungan itu, karena amal perbuatannya sewaktu di dunia, dia memiliki jabatan-jabatan penting dan namun selalu memudahkan urusan orang-orang yang datang kepadanya, dan sebaliknya, orang-orang yang memiliki jabatan, namun selalu mempersulit orang-orang yang datang kepadanya, maka akan sangat tersiksa di padang mahsyar ini. Dan naungan Allah juga diberikan kepada orang-orang yang suka membantu orang lain, atau saudaranya, yang sedang mengalami kesulitan sewaktu di dunia, yang dimana Allah menjanjikan, barang siapa yang selalu memudahkan urusan, maka Allah akan memudahkan urusannya di hari kiamat, dan barang siapa yang memberi keringanan, yang maksudnya menolong saudaramu yang saat kesulitan, maka Allah akan menolongnya di hari kiamat. Yang mana kemudahan dan pertolongan Allah di hari kiamat itu adalah naungan Allah, yang pada hari itu, tidaklah ada naungan, selain naungannya. Sesungguhnya, pada saat kita di fase hari kiamat nanti, itu bukanlah waktu yang tidak sedikit, bahkan waktunya lebih lama daripada masa kita menjalani kehidupan di dunia ini. Seperti di fase awal saja, yang saya bahas ini yakni fase berkumpulnya di padang mahsyar, itu sangat lama sekali. Di awal kita dibangkitkan dari tempat masing-masing manusia, dikuburkan dari seluruh penjuru dunia, lalu kemudian berjalan kaki, atau menggunakan kendaraan, atau juga yang berjalan dengan wajah mereka, menuju padang mahsyar di Palestina, itu sangat lama sekali. Dan bahkan pada saat seluruh manusia saat semua sudah berkumpul di padang mahsyar, itu juga terdapat masa tunggu, tidak melakukan apa-apa selama 40 tahun. Dalam hadis dijelaskan, bahwa di padang mahsyar nanti, pada saat seluruh makhluk telah berkumpul, semuanya hanya berdiri dalam keadaan telanjang dengan mengarahkan pandangannya ke langit ke arah aras Allah selama 40 tahun, dan terasa sangat lamanya, yang sehingga terjadi sebuah perbincangan antara satu manusia dengan manusia lainnya, yang mana mereka mengatakan,
Ketika mereka dulu hidup di dunia sebelum hari kiamat, mereka merasa bahwa dulu hidup di dunia hanya sehari saja, dan dibantah sama yang lainnya, dengan mengatakan, "Tidak, sesungguhnya kita waktu dulu hidup di dunia hanya sebentar saja, tidak sampai seperti di siang hari menuju sore hari saja." Seperti itulah perasaan orang-orang saat berkumpul di padang mahsyar, banding waktunya dengan waktu hidup di dunia sungguh sangat jauh berbeda. Dan selanjutnya, sebenarnya bukan hanya manusia saja yang panggil pada seruan pada mahsyar itu, tetapi seluruh binatang yang pernah hidup di masa bumi ini diciptakan dan sampai hari kiamat juga, binatang-binatang itu juga diseru untuk berkumpul di padang mahsyar, karena Allah berfirman bahwa mereka juga adalah hamba-hambanya, dan bahkan yaumul hisab atau pengadilan akhirat itu, dimulai dari binatang-binatang dulu sebelum manusia, yang dimana semua binatang akan saling dipertemukan dengan binatang yang lainnya, sampai domba yang saling berada tanduk pun sewaktu di dunia, akan diperhitungkan urusannya, yang mana pada saat cakaran telah terbalaskan dengan cakaran, gigitan telah terbalaskan dengan gigitan, dan pukulan telah terbalaskan dengan pukulan, dan sampailah tercapai keadilan pada semua binatang-binatang itu, maka Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka semuanya menjadi tanah kembali, dan saat itu di padang mahsyar semuanya menyaksikan binatang-binatang itu menjadi tanah, dan orang-orang yang selalu berbuat buruk, sewaktu di dunia pun berkata, "Aduhai celakalah kami, seandainya saja aku bisa menjadi tanah seperti binatang-binatang itu." Dan hal itu mereka katakan, karena mereka merasa ketidakpercaya dirian yang sangat hebat pada saat nanti berada di pengadilan Allah yang karena tidak ada amal kebaikan yang bisa dikumpulkan sewaktu hidup di dunia. Lalu, setelah binatang-binatang telah dihisab dan dijadikan tanah oleh Allah Azza wa Jalla, pada waktu itu, di hari kiamat dan hari perhitungan, giliran manusialah yang akan diperhitungkan amalnya dan akan ditimbang. Dalam hal ini terjadi banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa yaumul hisab atau hari perhitungan dan menimbangan amal itu untuk orang-orang mukmin saja, sedangkan buat orang-orang kafir tidaklah berlaku penimbangan amal. Sebagian para ulama berpendapat bahwa diberikannya kitab amalan di kanan, atau di kiri, atau di belakang itu adalah kitab amalan orang-orang mukmin, sedangkan untuk orang-orang yang terlepas di luar Islam mereka tanpa hisab dan langsung dilemparkan ke neraka. Sedangkan sebagian lagi ulama berpendapat bahwa seluruh umat manusia mendapatkan penghisabannya, dan dalam fase yaumul hisab ini, beberapa ulama berbeda pendapat, namun memang ada manusia yang tidak dihisab dan dalam hadis Rasulullah diterangkan, ada orang-orang mukmin yang masuk surga tanpa hisab, dan ada juga orang-orang yang dimasukkan langsung ke neraka tanpa hisab juga, yaitu orang-orang Yajuj Majuj. Mereka kaum Yajuj Majuj langsung dilemparkan bersama batu-batu berhala ke neraka tanpa melalui hisab, sebagai bahan bakar api neraka, yang mana saat itu, di hari kiamat nanti, Allah memerintahkan kepada Adam alaihi salam untuk memasukkan keturunannya ke neraka, dan Adam bertanya berapakah yang dimasukkan ke neraka, 999 manusia dari setiap 1000 manusia. Merekalah orang-orang dari kaumnya Yajuj Majuj yang masuk ke neraka tanpa melalui hari penghisaban.